Tapi anehnya di sini ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Maknanya Maha suci Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maha suci Allah yang menciptakan seluruh manusia. Itulah arti yang sesungguh-sungguhnya. Lailam minal masjidil haram. Diperjalankan kapan? Suatu malam. Suatu malam itu apa? Ketika manusia belum ada. Malam itu apa? Ketika manusia belum wujud. Malam itu apa? Ketika manusia masih Adam. Malam itu apa? Ketika manusia belum bisa mengakui bahwa dirinya adalah manusia. Itulah yang dimaksud suatu malam. Ora apa-apa lan ra ono sapa-sapa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna. Manusia diciptakan, manusia diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi yang suci, lagi diberkahi. Jadi kalau diceritakan secara syariatnya, bentuknya Nabi Muhammad diperjalankan dengan buruk wud sampai kepada Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi dan rasul. Sudah ditunggu-tunggu oleh para malaikat untuk sholat berjamaah di dalam Masjidil Aqsa. Ini maknanya bagaimana? Jadi bayi seluruh manusia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, dari tanah sampai menjadi bayi, yakni Masjidil Aqsa yang diberkahi, karena di dalam Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu oleh bapak ibunya serta sanak keluarganya. Karena bayi ini barokah, maknanya sudah ditunggu-tunggu lama kedatangannya oleh kedua orang tuanya. Itulah yang dimaksud para nabi dan rasul dan para malaikat sudah menunggu-nunggu kehadiran jabang bayi ini. Jadi para malaikat dan para nabi dan para rasul sudah menunggu lama kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau diceritakan secara syariatnya, secara badannya. Kalau secara badan saja ya berarti Kanjeng Nabi Muhammad saja dong. Tapi ayatnya di sini subhanalladzi asra bi abdi seluruh manusia, berarti apa? Hatinya. Ini babakan hati, bukan babakan raga. Itulah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dan itulah hakikat seluruh perjalanannya manusia. Apa sebabnya? Kalau tidak ada Nabi Muhammad, ya tidak ada manusia. Itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan untuk seluruh manusia agar manusia mencontoh apa yang sudah diciptakan Allah itu. Jadi tujuannya untuk apa Nabi Muhammad diperjalankan? Untuk apa manusia diciptakan?
Jadi Nabi Muhammad diperjalankan di dalam Isra Mi'raj. Jadi manusia diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi. Apa tujuannya? Kendaraan manusia adalah badan-badannya yang dari tanah. Kalau tidak ada kendaraannya, manusia tak ada. Kalau tidak ada badannya, manusia tak wujud. Kalau tak ada badannya, manusia tak bisa merasakan kehidupan. Kalau tidak ada raganya, manusia tak akan merasa bisa bersandiwara di muka bumi ini. Jadi kendaraan manusia adalah badan-badan yang diberkahi ini. Badannya akan berkah bila manusianya pulang kembali dalam kesadarannya bahwa hidup dan badan ini bukan miliknya. Itulah yang dimaksud diberkahi. Apa tujuan Kanjeng Nabi Muhammad dan seluruh manusia diciptakan, diperjalankan? Haulahu linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Jadi supaya kita melihat, membaca tanda-tanda kebesaran Allah di dalam hidup dan badan ini loh yang wajib dibaca, yang wajib disimak. Kitab sucimu sendiri. Jadi setiap diri manusia dibekali kitab-kitab masing-masing dirinya. Jadi ada yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Siapa yang menerima kitab dengan tangan kirinya? Orang-orang yang masih goib, Tuhannya di hatinya. Jadi manusia-manusia yang masih menyangka Allah itu goib, yang wujud dirinya sendiri di hatinya, itulah pemegang kitab dengan sebelah kiri. Menjulurkan tangannya untuk menerima kitab, tapi dengan tangan kirinya masih tersembunyi barokahnya Allah, masih tersembunyi kewujudan Allah, masih tersembunyi kehidupan Allah, masih tersembunyi kekuasaan Allah bagi diri manusianya, hingga kitabnya diterima dengan tangan kirinya dan beleduk, tak pernah dibaca selama ini. Karena menerima rapotnya dengan tangan kirinya, akhirnya Allah ya goib terus. Akhirnya Allahnya ya rawujud terus. Akhirnya Allahnya ya raurip terus. Akhirnya Allahnya punya kuasa atas dirinya. Karena kitabnya sudah dipegang dengan tangan kirinya. Karena manusianya ora gelem. Karena manusianya tidak mau berkedudukan menjadi makhluk. Manusia inginnya berkedudukan menjadi khalik di hatinya. Manusia merasa wujud dirinya dibanding Tuhannya. Manusia merasa hidup dirinya dibanding Tuhannya. Manusia merasa berkuasa dirinya dibanding Tuhannya di hatinya.
Inilah manusia yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, yang menerima rapotnya dengan tangan kirinya. Tanda-tandanya apa? Allahnya rada di pangeran. Allahnya goib, Allahnya raono, Allahnya gawe. Apa? Allahnya hanya gawe bujuk-bujukan saja. Ngaku menyembah Allah, ngaku mempertuhankan Allah, tapi di nyatanya di dalam hatinya Allahnya rawono, Allahnya rawujud, Allahnya rakuoso, Allahnya raurip sing wujud, manungsane dewe daripada Tuhannya. Inilah orang-orang yang tersesat. Jadi tidak usah nunggu nanti orang yang menerima rapotnya, yang menerima kitabnya dengan tangan kanan dan kiri. Sekarang sudah terjadi, bro. Sudah terjadi. Maka dari itu kalau kita hanya duduk manis di syariat saja, ya terlena dengan semua cerita-cerita itu. Akhirnya ya kita tenggelam sendiri di dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi pemegang kitab-kitab amanah dari Allah itu siapa? Orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Yakni tandanya di hatinya Allah lebih wujud daripada dirinya. Allah lebih hidup daripada dirinya. Allah lebih berkuasa daripada dirinya di hatinya. Sehingga haulahu linuriyahu min ayatina. Sehingga bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Baik yang ada di dirinya dan baik yang ada di luar dirinya. Jadi luar dan dalam esa keberadaannya. Ibarat gelas, jadi gelasnya udaranya selama ini ketika kita menerima kitab dari tangan kiri, gelasnya tertutup. Tertutup Abdul Halimnya. Jadi Abdul Halim menciptakan negara sendiri, menciptakan urip sendiri yang ada di dalam gelas ini. Udara yang ada di gelas ini diakui uripe Abdul Halime. Sehingga apapun yang dilakukan, baik ibadah, sholat, tahajud, puasanya, ambune basin jadi racun, bau busuk. Kenapa? Karena ditutupi oleh Abdul Halimnya. Ketika kitab itu sudah dipersembahkan kembali, kekuasaan sudah dipersembahkan kembali, kewujudan sudah dipersembahkan kembali, kehidupan sudah dipersembahkan kembali, kekuasaan sudah dipersembahkan kembali kepada uripe Allah, maka bukalah, esalah hidup yang ada di dalam gelas dan kepada hidup yang ada di luar gelas. Jadi esa lagi seperti bayi lagi ketika Abdul Halimnya sudah mempersembahkan dirinya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud buruknya ini. Berkah. Masjidil Aqsa alladzi barakna. Jadi kendaraan manusia itu adalah dirinya sendiri. Jadi diri kita sendiri ini dibuat kendaraan untuk selingkuh kepada Allah atau dibuat kendaraan untuk bertemu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terbongkarlah apa yang diberitakan Allah. Manusia akan menerima kitab-kitabnya. Ada yang dengan tangan kirinya menerimanya
Dan ada yang dengan tangan kanannya ia menerima kitab-kitabnya. Ini sudah datang masanya. Sudah berlangsung masanya. Jadi kitab diri manusia yang selama ini diterima oleh tangan kirinya. Manusianya jadi Tuhan di dunia ini. Sambil minum, sambil Al-Qur'annya saya tutup kembali, sudah. Karena ayatnya sudah saya bacakan, tinggal penjabarannya. Contoh buruk barkah. Ketika saya berkeadaan minum ini, nah, bila di dalam hatiku masih dikuasai oleh Abdul Halimnya, maka itulah azab, itulah celaka, itulah menghina Tuhan. Tapi kita tidak terasa. Kenapa? Karena inilah dosa syirik yang terbesar yang tak bakal diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjadi Tuhan daripada menjadi yang dituhani. Bismillah. Sambil ngerokok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Jadi seluruh manusia ini diciptakan sama persis dengan contohnya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Jangan kita jadi rasulnya hawa nafsu setan. Jadi di dalam hati kita yang wujud masih diri manusianya. Itulah manusia yang berasulkan iblis dan setan. Menerima kitabnya dari tangan kirinya. Kitab manusianya dibuang jauh-jauh. Ia lebih memilih kitabnya setan daripada kitab Tuhannya. Ia lebih cinta mengikuti menjadi rasul, mengikuti menjadi utusan, mengikuti menjadi pesuruh, mengikuti menjadi wakil-wakil syaitannya daripada Tuhannya di hatinya. Jadi sesungguhnya kendaraan manusia adalah ketika badan ini sudah dipersembahkan kembali bahwa inilah milik Allah. Ketika hidup sudah dipersembahkan kembali, inilah hayatullah, inilah uripe Allah. Itulah kendaraan buruk manusia. Dan itulah hakikatnya sholat. Aqimis sholat lidzikri. Kalau kita tidak bisa mengingat itu semua, kalau kita tidak ingat bahwa badan ini badan milik Allah, bahwa hidup ini milik Allah, maka selamanya takkan pernah lillahi ta'ala di dalam seluruh aktivitas ibadah kita. Berarti selama ini kan sholat dan ibadahnya hanya menyembah diri, hanya menyembah syaitan yang terkutuk. Siapa? Dirimu sendiri yang kau sembah daripada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi keterangan di sini jelas sudah. Jelas kapan kitab-kitab itu diterima oleh manusia. Ya saat hidup di dunia inilah kitab-kitabnya sudah dibaca sendiri-sendiri. Tapi manusia kebanyakan membaca kitabnya iblis dan setan yang tidak mau bersujud kepada Adam daripada manusia membaca kitab sucinya yang mana manusia mau sujud kepada
keadamannya. Mau sujud, mau terima dengan legowo, dengan rela dan ridho bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Manusianya lah yang laisa kamislihi syai'un, yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Persis dengan ayat dengan yang ada di dalam surat Al-Insan ayat pertama, bahwa manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Manusianya itulah yang laisa kamislihi syai'un. Kebanyakan mayoritas manusia menyatakan kebanyakan mayoritas manusia terlena bahwa Allah lah yang laisa kamitslihi syai'un. Bila Allah yang laisa kamitslihi syai'un, sampai kapan Anda jadi Tuhan? Bila Allah yang laisa kamitslihi syai'un, selamanya Anda takkan pernah bertemu dengan Tuhan jika Anda masih menjadi Tuhan pada diri Anda sendiri. Saya bukakan bukti yang nyata bahwa laisa kamitslihi syai'un itu adalah manusianya yang bukan apa-apa dan yang bukan bersiapa-siapa. Orang sesebutan manusia. Nah ini Al-Insan, bahwa manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi yang berapa-apa, tapi yang bersiapa-siapa, ya Allah sendiri. Tapi manusia selama ini ngaku bisa apa-apa dan ngaku bisa bersiapa-siapa. Karena manusianya sudah ngaku jadi Allah tapi rakroso. Tak ada Tuhan di hati manusianya kecuali dirinya sendiri. Inilah bukti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ada 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Ini Allah memberitakan kepada manusia, seluruh manusia, agar kita bisa membaca diri kita, agar kita bisa mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini hanyalah zahir batinnya Allah, bukan milik manusia. Manusia tak punya sifat apa-apa. Jangan sombong, wahai manusia. Jelas sekali, subhanallah. Sama halnya Allah maha gaib dan Allah maha nyata. Bila di dalam hati kita Allah maha gaib, pasti yang nyata adalah diri manusia kita yang jadi Tuhan. Akhirnya itulah yang dikatakan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Dirimu kah? Itulah hakikat syaitan itu. Dan kalau kita tidak tahu siapa yang kita musuhi,
siapa yang harus kita perangi, sampai kapan kita bertemu dengan yang menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di dalam pertemuan pagi ini saya khususnya dan kita semua bisa dipahamkan oleh Allah. Kita menerima kitab-kitabnya Allah dengan tangan kanan kita. Maknanya kita mengendarai buruk hingga wad sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi para sahabatku yang di Facebook, silahkan bila ada pertanyaan-pertanyaan, semoga saya bisa menjawabnya. Silakan. Ayo, Dimasku yang imut, silakan. Bila ada pertanyaan, sahabat-sahabatku yang imut-imut yang lainnya, silakan. Bila ada pertanyaan sebelum kami tutup, saya tunggu sambil minum jahe hangat dan merokok. Kalau tiada pertanyaan, berarti para sahabatku yang lagi nyimak live ini dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dengan membaca sholawat dolimin daf'ul bala. Agar kita terhindar dari zalimnya hati kita kepada Allah. Silakan, masih ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata semua sahabat memahami apa yang sudah disampaikan. Semoga saya dan kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafiyal amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat.
Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Bijahi sayyidil mursalin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.